Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, masyiral muslimin, para pemerhati Rojak dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tentang sebab-sebab yang menguatkan iman, menguatkan tauhid. Kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, Ar-Risalatut Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Telah selesai kita pembahasan di permulaan dan tujuan hijrah, yang mana diterangkan di pertemuan kita yang terakhir. Hijrah itu ada permulaan, ada titik tolaknya, dan ada tujuannya, ya. Berpindah dari penyembahan kepada selain Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, memurnikan tauhid kepadanya. Yang di akhir pembahasan yang lalu ada nukilan dari Syekhul Islam, dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Inilah hakikat tauhid yang dituntut pada diri seorang hamba ketika dia bisa benar-benar berhijrah dengan hatinya dari ketergantungan penghambaan diri kepada selain Allah untuk diarahkan hanya kepada Allah semata-mata. Baik, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang makna firal ilallah yang disebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-50 tadi. Fafirru ilallah, maka kembalilah kamu, berlarilah kamu menuju Allah. Apakah maknanya firar ilallah? Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya menjelaskan, tahta min wa ila fi hadza sirrun 'azimun min asrarit tauhid. Di bawah kalimat min dan ila, kalimat atau kata dari, kepada, dari dan kepada, ada titik tolaknya, dari mana dia berhijrah, kemana dia menuju dengan hijrahnya tersebut. Ya, di bawah dua kata ini terdapat sirrun azim, salah satu, ya, terdapat rahasia yang agung, hikmah yang besar, yang merupakan rahasia-rahasia tauhid. Ini adalah perkara yang bisa dikatakan, ya, jarang dibahas ketika seseorang itu membicarakan tentang masalah hijrah, tentang ketika dijelaskan tentang makna ayat ini, rahasia ini atau hikmah besar tauhid ini jarang sekali disinggung. Maka ya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa membaca keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan ini. Beliau berkata, fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bit talabi wal ubudiyati walawazimiha minal mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkuli wasairi manazilil ubudiyah. Al-firar ilallah, berlari menuju Allah, kembali dengan segera kepada Allah, yatadammanu, terkandung di dalamnya pengesaan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala permohonan hamba, penghambaan dirinya, dan semua konsekuensi dari penghambaan diri itu, berupa rasa cinta, takut,
selalu kembali dan bertawakal, bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Firar ilallah, berlari menuju Allah, kembali kepada Allah dengan segera, ya, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu hanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan selalu memohon kepadanya, menyandarkan hati kepadanya, cinta, takut, dan berharap kepadanya semata-mata. Maka di sini terdapat perintah untuk memurnikan tauhid, bahkan inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Makanya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita sebutkan di pembahasan yang lalu itu, asalnya adalah hijrah hati. Hijrah hati. Kalau anggota badan yang berhijrah tanpa disertai dengan keinginan di hatinya untuk memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah semata-mata, maka hijrah ini tidak akan bermanfaat. Asalnya adalah dari hijrahnya hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mutadhamminun litauhidil ilahiyatil lati tafaqat 'alaiha da'watur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Maka ini berarti mengandung di dalamnya tauhid uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah semata-mata, mengesahkan Allah dalam ilahiyahnya, dalam uluhiyahnya, untuk diibadahi lahir dan batin semata-mata, yang mana tauhid ini telah disepakati, ya, merupakan dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Inilah seruan inti dari semua dakwah yang disampaikan para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, untuk mengajak umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu yang disembah selainnya. Inilah inti dan inti dan kandungan utama dari dakwah yang diserukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, ya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selainnya. Subhanallah, jadi di sini kita dapati perintah dalam ayat ini ternyata perintah kembali kepada tauhid. Dan ini adalah sesuatu yang ketika hamba itu merenungkannya, ya, bukan cuma sekedar mengamalkan perintah itu sendiri, tapi ini adalah justru kebutuhan hamba yang paling besar. Karena setiap hamba ingin selamat, ya, ingin selamat dari segala sesuatu yang ditakutkannya. Dan tidak ada yang ditakutkan sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kalau bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba ingin lari dari hal yang ditakutkannya, dia butuh perlindungan yang sempurna, yang maha kuasa untuk melindungi dia. Yang semua hal-hal yang ditakutkan hamba itu adalah berdasarkan ketentuannya, dan itu cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita dalam berhijrah, berlindung, menyembah semata-mata, cinta, takut, dan berharap, dan semua konsekuensi dari ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada pembahasan berikutnya, al-firar minallah. Berlari dari Allah. Kalau tadi al-firar ilah, berlari atau menuju Allah, berhijrah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau itu adalah konsekuensi, ya, pengamalannya berarti mengamalkan tauhid uluhiyah secara utuh, maka kita lihat al-firar minallah, berlari dari Allah, ya, maksudnya berlari dari hal-hal yang kita takutkan, yang Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya maha kuasa menimpakannya kepada kita. Kata beliau di sini, wa ammal firaru minhu ilai fahuwa mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Adapun al-firar, ya, berlari, berhijrah, kembali
ya, al-firar minhu, berlari dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena tidak ada suatu pun yang kita takutkan kecuali itu adalah terjadi dengan kehendak Allah, berasal dari sisinya. Adapun berlari dari Allah kepadanya, kepada Allah juga, maka ini terkandung di dalamnya tauhid rububiyah wa itsbatal qadar wa itsbatil qadari, menetapkan takdir. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan mungkin bisa terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhu al-'abdu fa innama aujabathu masyiatullahi wahdahu. Baik, di dalamnya terkandung keyakinan bahwa semua yang ada, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, minal makruh, dari hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang ditakuti seorang hamba, yang berusaha untuk dihindari seorang hamba, itu semua terjadi dengan, ya, penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu semuanya ditetapkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah yang menghendakinya, maka itu terjadi. Tentu Allah menghendaki semua ini, terjadinya semua ini dengan hikmah yang sempurna di balik semua itu. Fa innahu ma syaa kana. Sesungguhnya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa wajaba wujuduhu bimasyiatihi. Dan mesti akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau seseorang itu merenungkan, ya, ketentuan takdir tidak akan bisa dia hindari. Tetapi dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dia, memberikan rasa tenang kepadanya ketika dia menghadapinya. Apalagi dengan sikap-sikap benarnya akan melahirkan hal-hal yang ditakutkannya itu berupa musibah atau cobaan, justru akan berganti menjadi kesenangan, kegembiraan bagi hati hamba tersebut yang selalu kembali dan bersandar kepada Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun wa amtana'a wujuduhu li'adai masyiatihi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin terwujud karena Allah tidak menghendakinya. Fa idza farra al-'abdu ila Allah fa inna ma yafirhu min syai'in ila syai'. Wujida bi masyiatillahi wa qadarihi fa huwa fil haqiqati fa. Maka jika seorang hamba berlari menuju Allah, maka sesungguhnya dia hanyalah berlari dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, yang semua terwujud dengan kehendak dan takdir Allah. Maka hamba ini pada hakikatnya dia berlari dari Allah menuju Allah. Tidak akan bisa lepas dari hal ini. Kemanapun kita pergi, karena alam semesta beserta isinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasainya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sungguhnya kami meyakini, kata para jin yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka hamba ini ketika dia berlari menuju Allah dari hal-hal yang ditakutkannya untuk berlindung kepada Allah, hakikatnya dia berlari dari Allah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa man tasawwara hadza haqqa tasawwurihi fahima makna qauli sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mink. Maka barang siapa yang bisa memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia akan, ya, dan barang siapa yang memahami hal ini dengan sebenar-benar pemahaman, maka dia berarti telah memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ajarkan, wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia akan faham sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa ini termasuk doa yang kita baca sebelum tidur. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Inilah rasa takut kepada Allah, bersandar kepada Allah yang menjadikan kita tenang. Ya, karena dengan kita takut kepada Allah, tidak ada yang bisa melindungi kita dari apa yang kita takutkan kecuali dengan kembali kepada Allah. Ini takut yang akan memurnikan ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Seorang yang mengenal sifat-sifat kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali dengan pengaturan dan ketentuan takdirnya, maka untuk selamat dia hanya semata-mata bisa menyelamatkan dirinya dengan kembali kepada Allah. Dengan memahami ini, dia akan paham kenapa Rasulullah SAW mengajarkan lafaz doa yang seperti ini. Wa a'udzubika minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ya, kita ketahui ini hadis sahih riwayat Imam Muslim yang panjangnya, ya, secara doa yang panjang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika salat malam. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Kemurkaan Allah akan menjadikan hamba binasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dengan mencari keridhaan Allah, berlindung dengan keridhaannya. Wa bimu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Siksa Allah adalah, ya, ketakutan terbesar yang ada pada diri seorang hamba, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya darinya kecuali dengan mencari sebab-sebab pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Aku berlindung kepadamu darimu, berarti inilah yang diterangkan tadi, kedua-duanya telah mengandung secara sempurna tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah secara sekaligus. Juga sabda Rasulullah SAW, la malja'at, tidak ada tempat berlindung, wala manja, tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yafirru minhu, yufarru minhu wa yusta'adha minhu wa yultaja'a. Karena sesungguhnya tidak ada di alam semesta ini, di dunia ini, sesuatu yang kita ingin berlari darinya, berlindung darinya, ya, ingin mencari tempat bersandar untuk menyelamatkan diri darinya, kecuali semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal dialah yang menciptakan dan mengadakannya. Tentu dengan hikmahnya yang sempurna. Allah yang menentukannya dan menakdirkannya. Fal farru wal musta'idu farrun mimma aujabahu qadarullahi wa masyiatuhu wa khalquhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu. Fafil haqiqati huwa haribun minallahi ilai wa musta'idun billahi minhu. Maka orang yang berlari menuju Allah dan berlindung darinya, dia adalah farun, berlari dari sesuatu yang ditetapkan dalam takdir Allah dan kehendaknya, sesuatu yang ditetapkan dalam takdir, kehendak, dan penciptaan Allah. Dari situ dia berlari menuju tuntut pada rahmatnya, kebaikan-kebaikannya, kelemah lembutannya. Subhanallah. Dia berlari dari takdir Allah, penciptaan Allah, kepada rahmat, kepada kebaikan, kepada sifat kemaha pemurahannya. Dengan dia berlindung kepada Allah, dengan agamanya, dengan mengamalkan syariatnya untuk menyelamatkan diri dari segala yang ditakutkannya, berarti dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, sebab-sebab rahmatnya untuk melindungi dirinya dari sebab-sebab kemurkaannya. Sementara kita tahu apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahul khalq kataba kitab, lamma qadallahul khalq
kataba kitaban wa huwa indahu fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menentukan takdir setiap makhluknya, Allah menuliskan di dalam sebuah kitab ketentuan di sisinya di atas arsy-Nya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Jadi, kita berlindung kepada rahmat Allah, lari kepada rahmat Allah, meninggalkan kemurkaannya karena Allah sendiri yang menjanjikan rahmatnya mendahului kemurkaannya. Mengalahkan kemurkaannya. Sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah, Allah jadikan lebih kuat dibandingkan hal-hal yang mendatangkan kemurahannya. Ini tentu kembali kepada karunia dan sempurnanya kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang semakin merenungkannya kita akan semakin mencintainya. Ya. Fafil haqiqah, maka pada hakikatnya orang ini huwa haribun minallahi ilai, dia berlari dari Allah menuju Allah, wa musta'idun billahi minhu, dan berlindung dari Allah, ya, dengan Allah, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Subhanallah. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, ya, bagaimana meluruskan hati kita. Siapa yang ditakuti dan siapa yang kita harapkan. Bagaimana caranya berlindung dari sebab-sebab kemurkaan Allah untuk mencari rahmatnya. Ini sudah pembahasan intinya. Makanya ini adalah inti daripada perwujudan tauhid seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di pertemuan kita yang lalu telah kita baca. Kata beliau selanjutnya, wa tasawwuru hadzainil amrayni yujibu lil 'abdi inqita'a ta'alluqi qalbihi min ghairillahi bil kulliyati khaufan wa raja'an wa mahabbah. Subhanallah. Memahami dua perkara ini, berhijrah dari Allah menuju Allah, ini akan melahirkan, ya, ini akan mewujudkan pada diri seorang hamba terputusnya semua ketergantungan, keterikatan hatinya kepada selain Allah. Memurnikan tauhidnya, menjadikan dia bersandar dengan diri dengan utuh kepada Allah. Karena apa yang diharapkan pada makhluk sementara makhluk tidak bisa membuat apapun untuk dia dalam kebaikan atau menghindarkan keburukan. Itu cuma ada di tangan Allah semata-mata. Dan ketika dia ingin takut akan hal ini, tidak mungkin dia lari kepada makhluk yang juga lemah seperti dirinya, butuh perlindungan seperti dirinya. Makanya kata beliau ini, ya, melahirkan, menetapkan pada diri seorang hamba terputusnya segala keterikatan hatinya kepada selain Allah secara keseluruhan. Baik dalam rasa takutnya, pengharapannya, dan kecintaannya. Fa innahu idza alima anna alladhi yafirru minhu wa yasta'idu minhu inna huwa bimasyiatillahi wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidihi. Karena seorang hamba itu, kalau dia mengetahui bahwa segala sesuatu yang dia ingin hindari atau lari darinya, ingin dia minta perlindungan darinya, kalau dia tahu segala sesuatu terjadi, semua itu terjadi dengan kehendak Allah, takdirnya, penciptaannya, maka mestinya tidak akan tersisa di hatinya sedikit pun dari rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Fatadammanu dzalika ifradallahi wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja'i. Maka ini berarti mengandung di dalamnya, ya, pengesaan Allah, tauhid kepada Allah semata-mata dalam hal takut, cinta, dan berharap. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillahi wala qudratihi lakana dzalika mujibun li khaufihi minhu. Meskipun, ya, dan kalau seandainya dia berlari dari Allah, ya, dari hal-hal yang tidak termasuk terjadi dengan kehendak Allah dan kudrahnya, kehendak Allah dan takdirnya, ini pun saja sudah menjadikan hamba itu harusnya takut kepada Allah.
Seandainya pun dia menganggap ya hal-hal yang ditakutinya itu bukan karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini pun tetap mewujudkan pada dirinya rasa takut kepada Allah. Contohnya dibawakan di sini. Man yafiru min makhlukin akhar aqdaru minhu. Min makhlukin akhar aqdara minhu. Misalnya orang yang ingin lari dari satu makhluk yang lebih kuat dari dirinya, yang bisa mencelakakannya. Fa innahu fi hali firarihi minal awwali ilal akhari khaifun minhu hadaran alla yakuna tsani yu'iduhu minhu. Kenapa? Ketika seorang hamba itu dalam keadaan dia berlari dari makhluk pertama yang ditakutinya kembali kepada yang kedua, berlindung kepada yang makhluk kedua, tetap dia juga takut. Apa? Takut dan waspada jangan-jangan makhluk yang kedua tidak akan melindungi dia. Belum tentu diterima. Karena makhluk yang kedua ini bisa jadi lebih kejam, lebih menakutkan. Tidak punya rahmat dan kasih sayang. Bikhilafi ma idza kana alladhi yafirru ilaihi huwa alladhi qadha wa qaddar wa syaa ma yafirru minhu fa innahu la yabqa fil qalbi iltifatun ila ghairihi biwajh. Ini berbeda kalau kalau seandainya ya tujuan dia berlari kepadanya, pihak yang dia berlindung kepadanya atau berlari menujunya, dia inilah yang menakdirkan dan menetapkan segalanya. Dia yang menghendaki hal-hal yang ditakutinya, yang ingin dia lari darinya. Kalau ini, dengan keyakinan ini, maka tidak akan tersisa dalam dirinya, dalam hatinya, sedikit pun sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain tempat berlindung tersebut, ya, biwajhin, dari semua sisi. Jadi beliau di sini ingin membedakan antara berlari dari makhluk ke makhluk yang lain. Ketika orang berpikir, ya, saya kalau takut kepada sesuatu, tinggal saya cari yang lain yang lebih kuat, makhluk. Dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Sekarang dikatakan di sini, siapa yang menjamin ketika Anda pergi kepada yang kedua, dia mau melindungi Anda dari yang pertama? Kemudian, kalaupun makhluk yang kedua bisa menerima Anda, ya, tetap butuh untuk ketika makhluk ini akan dihadapi lagi oleh makhluk yang lebih kuat, Anda tetap butuh berpindah lagi kepada makhluk yang ketiga. Yang belum tentu makhluk ketiga juga ini menerima. Dan karena dia makhluk tetap terbatas kekuatannya, satu saat akan ada yang mencelakakan dia, maka Anda pun ikut binasa. Beda kalau kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia yang menentukan ketentuan takdir segala sesuatu, sehingga ya, hal itu dengan kekuasaannya dia bisa atasi kita untuk terhindar darinya. Kemudian dia yang menjanjikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Dia sendiri yang memerintahkan, fafirru ilallah. Kembalilah kamu kepada Allah. Maka dia akan menerima hambanya yang selalu kembali kepadanya, sehingga hamba tidak perlu takut akan ditolak, akan tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali kepadanya. Maka ini menjadikan tidak tersisa pada diri seorang hamba, ya, sikap berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari semua segi atau semua sudut pandang. Kata beliau, fatafattan lihadza sirril ajib fi qawlihi a'udzu bika minka wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Ya, maka pahamilah rahasia yang sangat mengagumkan ini dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hadis yang setelah kita sebutkan. A'udzu bika minka, aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Ya, dan tidak ada tempat bersandar, tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah, kecuali dengan kembali kepadamu. Fa innan nasa qad dzakaru fi hadza aqwalan wa qalla man ta'arrada minhum li hadhihi an-nuqtati allati
hiya lubbul kalami waqsuduhu. Maka pahamilah rahasia yang agung ini dalam dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya Allah, aku berlindung darimu denganmu ya Allah. Dan tidak ada tempat bersandar, tempat menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Karena kata beliau, sesungguhnya ya banyak orang yang telah menyebutkan pembahasan ini, orang-orang ya yang membahas tentang pembahasan ini menyebutkan beberapa pendapat, beberapa keterangan, tapi qalla, sangat sedikit di antara mereka yang menyinggung atau menyebutkan poin penting ini, titik utama ini, yang merupakan inti dari ini, maksud utama dari pengkajian tentang makna ayat ini, yaitu firar ilallah subhanahu wa ta'ala, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang disebutkan oleh beliau sangat sedikit yang menyinggungnya, sedikit yang menyebutkannya, padahal ini justru merupakan inti permasalahan yang paling dalam. Ya. Wabillahi taufik, maka dengan taufik kita mohon hanya taufik itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk bisa memahami dan mengamalkan pembahasan yang agung ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di poin 95.1 FM, rahimakumullah. Jadi hakikat daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami hal ini. Kenapa kita berlindung? Tidak ada yang kita takutkan kecuali semua terjadi dengan kehendaknya. Makhluk tidak akan bisa menghendaki apapun kalau Allah tidak menghendakinya, tidak menakdirkannya. Makanya rasa takut yang sesungguhnya harus ditujukan kepada Allah. Dan ketika kita ingin mencari perlindungan, percuma juga tetap kita berlindung kepada makhluk yang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Maka perlindungan yang sesungguhnya adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari tempat keselamatan, tempat bersandar hanya kepadanya semata-mata. Maka semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita pahami dengan benar. Demikianlah pembahasan yang bisa kami bawakan dari lanjutan kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, buah karya dari Al-Imamul Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan faedah dan ilmu kita berkaitan dengan dinul Islam ini. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung, silahkan. Kami persilahkan untuk penelpon yang pertama, silahkan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, mengenai menjawab azan, apa diperbolehkan sambil aktivitas Ustaz, sambil nyapu, misalkan sambil nyuci, diperbolehkan apa enggak Ustaz menjawab azan itu? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentu saja hukum asalnya kita menjawab seruan adzan sebagaimana zikir-zikir atau doa-doa atau bacaan Al-Quran disyariatkan sambil kita berusaha untuk khusyuk merenungkan maknanya. Ya, secara asal itulah yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita sudah terbiasa memahami, ya, misalnya pada saat yang bersamaan ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, misalnya kewajiban kita untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka tetap kita lakukan sambil melakukan aktivitas. Contoh misalnya kita mendengarkan adzan sambil dalam keadaan kita menyetir kendaraan di tengah jalan yang tidak mungkin kita berhenti, atau sedang melakukan sesuatu hal, misalnya sedang mengerjakan tugas yang wajib di kantor yang ini merupakan jam kerja yang wajib kita penuhi. Sambil kita lakukan aktivitas, kita menjawab dengan tetap berusaha merenungkan maknanya. Tapi kalau seandainya pekerjaan tersebut bisa kita tunda sebentar, toh cuma 5 menit paling, maka lebih bagus kita tunda sebentar agar keutamaannya tidak luput dari kita dan kita bisa menjawab dengan sebaik-baiknya.
Ini yang kita saksikan para ulama misalnya yang sedang mengajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ketika berkumandang azan mereka yang sedang mengajar padahal mengajar keutamaannya besar, apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, mereka tetap berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, baru dilanjutkan lagi kajiannya setelah selesai kumandangan azan tersebut. Nah, maka yang terbaik adalah kita berusaha untuk menjawabnya tentu saja dengan menghentikan dulu kegiatan kita, seandainya itu bukan kegiatan yang harus, yang wajib kita laksanakan saat itu juga. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ya, alhamdulillah saya dapat bisa Ustaz, syukur alhamdulillah. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Ya. Saya kalau lagi masa idah ini, meninggal sebulan 4 hari. Ya. Masa idahnya itu apakah 4 bulan 10 hari? Saya nggak berkegiatan sama sekali, mungkin kebutuhan makan karena nggak ada orang, kemudian mungkin untuk pengajian ilmu. Emang sama ini saya ngikutin project di TV aja sama yang apa namanya di HP. Ya, Nah, baik. yang terbaik yang mana saya yang dibolehkan apa 4 bulan sebulan tidak boleh sama sekali keluar. Baik. Mohon pertolongannya Pak Ustadz, curhat apa pencerahan buat saya. Terima kasih Ibu atas Kairan. Silakan Ustaz diberikan pencerahan untuk beliau. Fadol. Ya, barakallahu fiik, penjelasan atau pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Jadi tentu saja kita katakan Ibu ini diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhannya ya, dengan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak dibutuhkan untuk sering keluar. Kalau itu kebutuhannya berhubungan dengan masalah pengajian yang dia harus dengarkan, yang misalnya ada di sekitar rumahnya dekat dan mudah dijangkau, tidak mengapa dia menghadirinya. Atau kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan misalnya membeli makanan atau yang lainnya, memang itu tidak ada yang lain yang bisa menggantikannya, maka dia tetap melakukan hal tersebut, tapi berusaha sebisa mungkin ketika dia keluar tentu saja tidak dengan hal-hal yang melanggar, tidak dengan berdandan, tidak dengan misalnya memakai wangi-wangian atau yang lainnya yang dilarang dalam agama. Sebatas dia hanya melakukan hal-hal yang memang dibutuhkannya, ya, apalagi itu berhubungan dengan imannya, penjagaan terhadap imannya, misalnya menghadiri pengajian yang dekat, maka tentu itu diperbolehkan. Dan adapun hal-hal yang lain yang tidak dibutuhkan, maka sebisa mungkin harusnya dihindari atau minimal dikurangi. Nah, barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan satu lagi untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan atau keterangan yang Ustaz telah sampaikan di pembahasan materi tadi. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Firman di Sinjai. Silakan Pak Firman. Begini Ustaz, wanita kan disunahkan untuk sholat di rumah. Dan apakah kalau sudah masuk waktu sholat, apakah dia azan juga, kemudian melakukan sholat rawatib, kemudian iqamah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Sholat wajib di rumah gitu Pak? Iya, sholat wajib di rumah, apakah dia wajib juga untuk azan? Menegakkan azan. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Sinjai ya. Pendapat yang dikuatkan oleh sebagian dari para ulama, termasuk yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagi perempuan tetap disyariatkan dia adzan dan iqamah. Disebutkan dalam sebuah athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah ditanya, hal 'alan nisa'il adzan wal iqamah, apakah wanita tetap melakukan adzan dan iqamah ketika akan melaksanakan sholat di rumah? Maka beliau menjawab, amna'uhunna min dzikrillah, apakah kita akan melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Maka dengan dalil ini ditetapkan bahwasanya tetap disyariatkan bagi perempuan ketika dia melaksanakan sholat di rumahnya, bahkan ya, ketika dia melaksanakan sholat di rumahnya baik sendirian maupun
ketika mungkin dia berjamaah dengan kaum perempuan di rumahnya, tetap disyariatkan bagi mereka untuk mengumandangkan adzan sendiri, kemudian salat sunnah rawatib dan melakukan iqamah, ya tentu saja dengan suara yang pelan yang hanya didengar oleh mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustadz Fik Barakallah, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Silahkan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ini Ustaz, saya mau bertanya, saya dari Kendari. Ya, silahkan Ibu. Bersama Umi Sofia. Ya. Saya bertanya Ustaz tentang apakah saya boleh mengikuti mau orang tua saya untuk pergi ke Kendari. Ada keluarga yang selamat dari gempa Sulawesi Tengah. Ini mau kumpul-kumpul keluarga untuk suku. Apakah saya bisa mengikutinya Ustaz? Boleh ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, atas pertanyaan tersebut diberikan solusinya. Fadhal. Apakah Ummu Sofia ini boleh mengikuti keluarganya untuk menghadiri acara tersebut? Kita katakan sekarang ya, yang terbaik dilakukan oleh Ummu Sofia dan kita semua tentu saja, apalagi keluarganya, mendoakan supaya ya keluarga yang selamat ini ya berpesan kepadanya dengan keselamatannya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dia semakin dekat kepada Allah dan bersabar kalau seandainya ada anggota keluarga lain yang atau mungkin saudaranya yang lain yang mengalami musibah yang lebih parah mungkin. Kalau dia sekedar ingin ikut untuk melaksanakan acara tersebut, kita katakan misalnya dia di daerah mana dulu saat ini, kalau mungkin dia ada di Makassar atau di Jakarta saat ini dia ingin ke Kendari, maka kita katakan boleh, yang penting dia pergi dengan mahramnya. Apakah dia pergi dengan suaminya, atau dengan orang tuanya, bapaknya dalam masalah ini, atau dengan saudaranya, saudara laki-lakinya, diperbolehkan. Kemudian tentu saja ketika dia menghadiri acara ini, ya acara ini mungkin sekedar acara syukuran karena keselamatan, ya hendaknya di acara tersebut juga diundang orang-orang miskin, supaya mereka mendapatkan bagian makanan, mendoakan juga kebaikan untuk kita. Maka ini diperbolehkan. Kemudian jangan lupa tadi nasihati keluarga tersebut untuk mereka ya sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah yang tentu hikmahnya besar. Kalau ada kesalahan-kesalahan maka ini teguran dari Allah. Ini juga ujian adalah untuk menguji kesabaran kita. Dibuat mereka tetap bersangka baik. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, bagi keluarga semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah agar musibah ini tidak menimpa kita karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui jalur pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya sedang hijrah saat ini. Namun orang tua melaksanakan tolak bala dan mengajak kami anaknya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Sedang selama ini saya mendengar orang tua melakukannya dengan menyebut nama Allah. Bagaimana hal ini Ustadz? Silahkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan beliau yang bertanya ini untuk benar-benar hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk tetap istiqomah di atas jalan hijrah ini sampai di akhir hayatnya. Ya, masalah perbuatan orang tua melakukan tolak bala, saya tidak mengetahui bagaimana perbuatan tersebut. Ya, kalau betul-betul dia tolak bala tersebut dia niatkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah ini adalah paling tidak menyelamatkan dia dari kesyirikan. Cuman caranya bagaimana? Kalau dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, ya, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan yang mungkin bid'ah. Tapi kalau misalnya tolak bala dilakukan dengan dia berdoa minta kepada Allah untuk menghindarkan bala dan bencana, Masya Allah, ini adalah perwujudan tauhid yang benar. Kalau dia misalnya melakukan kebaikan-kebaikan dengan tujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang merusak agamanya, maka ini diperbolehkan, disyariatkan dalam Islam. Makanya saya tidak mengetahui acara atau ritual apa yang dilakukan dalam acara tolak bala ini. Kalau cuma sekedar berdoa saja minta kepada Allah, maka memang ini yang disyariatkan. Ya, makanya kalau ada kegiatan-kegiatan lain, maka dilihat kalau kegiatan tersebut ternyata tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Harusnya kita berusaha menasihati orang tua kita dengan cara yang baik untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Nah,
Barakallahu fikum. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan ikhwatul Islam, kami masih berikan kesempatan satu lagi untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya langsung perihal tema kita. Kami berikan kesempatan untuk Anda telepon yang terakhir, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Abu Sofia ini di Sulawesi Tenggara. Silahkan Bapak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, Ustaz. Akhir-akhir ini kan pada saat ada bencana seperti ini banyak para ikhwan atau akhwat yang mengumpulkan bantuan untuk bencana di Palu dan di Donggala. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita akhwat yang bahkan sudah bercadar mungkin turun di jalan-jalan atau di pasar-pasar untuk meminta bantuan mengumpulkan dana. Apakah ini memang ada contoh dari para salaf atau bagaimana? Apakah memang ini dicontohkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Dan apakah ini tidak menyelisih hadis-hadis yang melarang meminta-minta, Ustaz? Ya. Nah, begitu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bapak. Khair. Oh, ya. Silakan Ustaz, diberikan pencerahannya. Iya, barakallahu fikum. Seperti yang antum katakan, perbuatan tersebut memang tidak benar dan tidak pantas. Termasuk dalam keumuman hadis yang melarang untuk meminta-minta. Karena untuk melakukan penghinaan diri seperti ini, apalagi sampai melibatkan akhwat, ikhwan saja, laki-laki saja tidak boleh melakukan hal ini. Apalagi seorang perempuan yang dia mengenakan hijab yang syar'i sampai turun ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, tidak diperbolehkan. Kalau memang kita butuhkan untuk meminta sumbangan, sampaikan secara umum. Ya, tidak dengan cara seperti ini yang dilarang dalam urusan agama kita. Jadi cukup dengan kita menghimbau kaum muslimin untuk membantu, kemudian menyalurkan dengan baik bantuan tersebut kepada saudara-saudara kita, dan yang paling penting doa, karena melakukan cara-cara yang melanggar agama ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita himbau kepada saudara-saudara kita yang melakukan hal ini, maka hendaknya mereka meninggalkannya, karena ini tidak akan menjadi solusi dari permasalahan ini, karena segala sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala justru akan menambah masalah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Dan dengan ini kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.